Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirin taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Secara umum orang awam itu yang namanya dalil ayat Al-Quran paham, terutama hal-hal yang populer. Kita dalam surat Al-Nur berikrar, inna dinna indallahi Islam. Tidak ada agama yang paling tinggi kecuali Islam. Al-Islamu yunaqlu al-Islam. Al-Islamu tinggi dan setinggi-tingginya. Klaim ikrar kita. Yang kedua, dalam surat Al-Maidah sudah berkata al-yauma akmaltu lakum dinakum Islam. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agamamu, dan hari ini telah aku cukupkan nikmatku. Kemudian Allah berfirman, inna bihalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Allah ciptakan siang dan malam itu untuk bagi orang-orang yang bagaimana? Ulil albab, orang-orang yang berakal. Jadi ikrar kita bahwa Islam paling tinggi, ya kita mengakui bahwa Allah sudah menyempurnakan agama lahir ke alam dunia ini melalui perjalanan nubuah Rasulullah, bahwa hari ini setelah aku sempurnakan bagi kamu agamamu dan nikmatku sudah aku cukupkan. Aku ciptakan langit, aku ciptakan bumi, dan aku turunkan hujan, dan aku lahirkan buah-buahan untuk dinikmati. Kemudian Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman dengan pertanyaan 32 pertanyaan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Allah sudah kasihkan hamparan bumi, Allah sudah kasihkan atap sebagai langit sebagai atap, Allah sudah jadikan buah-buahan dan air lautan di dalamnya ada ikan-ikan untuk kehidupan manusia. Tapi Allah juga menyinggung Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 32 pertanyaan. Engkau dilahirkan dalam keadaan hina, dan engkau tidak berdaya, dan engkau telah berpoya-poya melakukan hal-hal yang merusak diri sendiri. Disinggung dalam surah Ar-Rahman tentang perilaku manusia. Tapi maha kasih sayangnya Allah masih mempertanyakan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apakah nikmat yang telah aku berikan telah kau dustakan? Nah, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, inti substansi yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah di mimbar-mimbar, di pengajian-pengajian, khusus dalam khutbah, khatib selalu menyampaikan wasiat yang sering dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati dalam keadaan muslim. Jadi kita kilas balik kepada sejarah. Ibrahim dalam pencarian Tuhannya dia berargumentasi dengan Allah. Tapi di sisi lain juga Ibrahim sedih dan menangis, berdoa kepada Allah. Kenapa ya Allah? Bapaknya itu adalah berhala. Nabi Lut adalah orang yang sabar dan tangguh, tapi kan anak-anaknya pengkhianat. Sejarah itu adalah cerminan buat kita. Inna biqisasi ibratan, sesungguhnya sejarah-sejarah kehidupan manusia dalam Al-Quran adalah cerminan dan ibrah bagi kita semua. Penyampaian dalam salah satu rukun khutbah
berwasiat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang ini saya tarik dari sebuah persoalan substansi ayat Al-Quran ini adalah haqqa tuqatih. Jadi perkara hidup umat Islam itu hanya 3: iman, amal soleh, takwa. Iman, amal soleh, takwa. Itu selalu berulang-ulang. Maka Khatib itu selalu menyampaikan perkaranya hanya 2: iman, amal soleh, yang ujungnya finishnya adalah takwa. Nah, takwa ini harus melahirkan sebuah perilaku dan sikap manusia. Pertama, Al-Imam As-Sabuni memberikan sebuah kesimpulan kriteria terhadap umat Islam bahwa haqqal tuqatih ini harus melahirkan 3 sifat manusia. Yang pertama adalah qanitan lillah, bahwa takwa itu adalah melahirkan qanitan lillah, ketaatan, ketakwaan, sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan Rasul, apa yang disampaikan dalam Al-Quran, sami'na wa ata'na, qanitan lillah. Itu yang pertama, ketaatan. Sekarang kan tanggung jawab umat Islam itu terhadap agamanya standar. Jadi ada sebuah penelitian ya. Ada 3 tipe manusia tentang tanggung jawab terhadap agamanya sendiri. Pertama, umat Islam yang ala kadarnya, umat Islam yang minimalis, umat Islam yang militan. Kalau yang ala kadarnya itu tadi sholat ala kadarnya, hanya sekedar hanya sekedar kewajiban. Terus ada Islam minimalis itu gini, yang penting saya sudah melaksanakan rukun Islam, rukun iman ya, puasa, sholat, zakat, haji, udah itu cukup berarti. Sempurna, sempurna. Kalau kita sudah melaksanakan rukun puasa, sholat, haji, dan dianggap sempurna, itu Islam minimalis. Tapi juga ada Islam militan. Nah, yang paling berbahaya ini Islam ala kadarnya, gitu. Nah, ala kadarnya dan urusan akhirat kayak dari. Bahkan sekarang banyak kasus orang-orang sudah tidak percaya terhadap benar itu kiamat ayat, kan bahaya problem. Benar itu surga di neraka. Nah, ini ada aliran-aliran kudu sholat, ingat ke Allah. Hati-hati, ini ada aliran-aliran yang merusak nilai-nilai akidah. Kudu sholat, yang penting hati bersih, tong jahil, tong syirik, tong nanaon, tong sholat kita nanam ke Allah, biar patah masuk ke surga, atas rahmat dan karunia. Bahaya ini. Dan inilah betul-betul yang terjadi. Yang pertama adalah melahirkan qanitan lillah, taat. Tingkat ketaatan itu jangan sampai kita masuk kepada 3 kategori: Islam ala kadarnya, Islam minimalis, atau Islam militan. Islam militan itu adalah dia selalu menjaga amal ibadahnya, menjaga ketaatannya, menjaga Islamnya, menjaga harga diri Islamnya, menjaga segala bentuk masukan-masukan yang merusak nilai-nilai akidah. Ini yang harus dijaga betul-betul. Pertama, qanitan lillah. Yang kedua adalah hauban lillah. Jadi kalau ada penceramah menerangkan ceramahnya itu disingsianan guna rasa kita ke surga, itu sudah dirubah mindsetnya. Tapi sampaikan kepada umat bahwa rasa takut kepada Allah itu harus dikokoh, bahwa cabut nyawa itu sangat menyakitkan, bahkan lebih dari 1000 bacokan pedang. Bayangkan, dicabut nyawa itu sakit, paling sakit di alam dunia ketika dicabut nyawa. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apa yang menyakitkan dalam hidup ini secara fisik? Ketika seseorang dicabut nyawa. Nah, jadi Pak, rasa takut terhadap Allah hilang. Makanya ada salah satu pengamat, di kita itu, pejabat-pejabat kita itu tidak takut, Tuhan saja tidak ditakuti. Dalam sebuah jabatannya, demi Allah aku bersumpah, berjanji. Itu kan kita berazam dan berjanji dengan berikrar dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita akan berbuat seluruhnya. Rasa takut ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita, bahwa neraka itu
mengerikan, bahwa surga itu ada, bahwa ancaman bagi orang-orang munafik, ancaman bagi orang-orang kafir, ancaman bagi orang-orang munafik, ancaman bagi orang-orang perusak agama ada, sehingga memunculkan rasa takut. Qanitan billah, khawfan billah. Yang ketiga adalah hanifan billah, lurus dalam melaksanakan perintah agama sebagaimana dalam doa dan Quran yang kita bacakan. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jadi kesimpulan yang ingin sampaikan pada khutbah hari ini adalah takwa itu melahirkan sifat dan perilaku tiga. Satu, qanitan lillah, selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khaufan lillah, menyikapi sebuah sikap rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hanifan, lurus dalam melaksanakan perintah agama dan lurus dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Demikianlah khutbah yang biasa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi khotib sendiri, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, karena khotib sendiri sadar bahwa kesalahan ada pada diri khotib dan kebenaran ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah.